Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, hari ini kita bahas mengenai kasusnya Pak Anies ya. Pak Anies, gue sudah sering mendengar sejak beberapa minggu yang lalu bahwa para pendukung-pendukungnya itu eh, terkena masalah pajak gitu ya, karena ketika mereka menunjukkan dukungan dia yang langsung secara langsung kepada Pak Anies, akan dikejar pajaknya lah atau dikerjain sama pemeriksa pajak lah dan sebagainya. Walaupun berita itu belum terkonfirmasi kebenarannya, dan gue sudah pernah bikin satu video di mana gue mengkritik hal ini, di mana gue minta kalau perlu ya kita bongkar aja gitu ya. Cuman karena ini sudah dibuka oleh Tempo, bahkan dibuka oleh Tempo berarti kan boleh dibilang kebenarannya cukup terbukti dan terverifikasi ya. Nah, maka gua dengan video ini menyatakan gua akan bantu. Oke, gua akan bantu Bapak Anies dan timnya atau siapapun yang pendukung Pak Anies yang dikerjain oleh orang pajak, oke, gua kasih bantuan hukum pajak gratis. Oke, kita viralkan si oknum KPP-nya kalau memang perlu gitu ya. Oke, by the way, disclaimer dahulu guys ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak untuk Anda ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar guys ya. Nah, oke, sekarang kita nonton dulu nih ya, bagaimana sih ceritanya. Gue nonton baru kemarin ya di Tempo ya, di YouTube-nya si Tempo ya. Jadi teman-teman segeralah beli Tempo Digital atau majalah Tempo supaya kita mendukung jurnalitas berkualitas ya, jurnalistik berkualitas ya, dan independen. Oke, ini videonya supaya teman-teman tahu ya. Kok tadi sudah share belum ya audionya? Gue share sound dulu deh. Oke, ini adalah videonya, beritanya ya, supaya teman-teman tahu apa yang dimaksudkan di sini. Oke, kita putar dulu videonya. Makanya ada juga pengusaha-pengusaha yang bantu-bantu paling tapi tidak transfer langsung, paling bantu-bantu apa namanya barang lah ya, barang-barang gitu. ya. Tapi mereka pun sembunyi-sembunyi karena lagi-lagi seperti infonya Rikang, kalau misalkan mereka ketahuan, itu pajaknya atau permasalahan hukum akan diusut juga ke pengusaha itu. Begitu, Makanya ada juga pengusaha-pengusaha yang bantu-bantu paling tapi tidak transfer langsung, paling bantu-bantu apa namanya barang lah ya, barang-barang gitu. ya. Tapi mereka pun sembunyi-sembunyi karena lagi-lagi seperti infonya Rikang, kalau misalkan mereka ketahuan, itu pajaknya atau permasalahan hukum akan diusut juga ke pengusaha itu. Oke, itu teman-teman ya. Jadi, gue disclaimer dulu di awal ya. Gue disclaimer dulu bahwa gue bukan pendukung Bapak Anies, atau setidaknya gue belum ya. Gue belum menentukan posisi gue untuk mendukung dia atau tidak. Gue termasuk orang yang kesel nih sama Pak Anies ya. Zaman dulu, mohon maaf nih Pak Anies ya. Dulu-dulu cara-cara lu mengalahkan Pak Ahok di gubernur kemarin ya menurut gue kurang tepat ya. Tetapi sepanjang pemerintahannya Pak Anies ketika dia sudah memerintah ya, dia telah membuktikan teman-teman ya bahwa dia bukan penjahat guys ya. Jakarta ini terurus dengan baik kok ya. Dia bukan orang yang diskriminatif akut ya, seperti penguasa-penguasa tertentu ya. Lu tahu maksud gua ya. Dia adalah orang yang otaknya itu dipakai guys. Otaknya itu dipakai dalam bertindak gitu ya. Bukan orang yang sembarangan membuat aturan ketika keinginan dia tidak terpenuhi, undang-undang yang diubah. Dia bukan orang seperti itu ya. Pak Anies bukan orang seperti itu ya. Lu tahu maksud gua teman-teman ya. Dan belakangan Pak Anies seringkali menunjukkan bahwa dia hadir di debat-debat publik, teman-teman ya, yang mana debat publik ini lawan politiknya justru nggak hadir gitu ya, melainkan mereka ini perang di spanduk-spanduk besar gitu ya, dengan budget yang biaya luar biasa mahal ya. Jadi Pak Anies ini sedang berusaha membuktikan kepada kita semua bahwa dia itu pantas untuk dipilih gitu ya, bahwa dia itu pantas untuk memimpin Indonesia. Oke, jadi terlepas dari itu semua teman-teman ya, walaupun gua bukan atau belum pendukungnya Pak Anies, tetapi gua menyatakan melalui video ini dan juga di Instagram gua bahwa gua kasih bantuan hukum pajak kepada teman-teman Bapak Anies maupun para pendukung Pak Anies ya, pengusaha-pengusaha gratis ketika lu kena masalah pajak dalam masa ini ya, dalam masa sampai 24 Februari ya, dalam masa-masa kampanye ini terhadap siapapun pendukung Anies yang kena masalah pajak, entah SP2DK atau pemeriksaan, gue kasih bantuan lo gratis. Oke, kita viralkan. Kalau perlu kita buka siapa si oknum KPP yang ngerjain lo itu ya, teman-teman ya. Jangan tanggung-tanggung mencari keadilan, karena tidaklah pantas ya orang lagi kampanye kemudian harus dihalang-halangi, harus dilakukan berbagai upaya supaya dia tidak membantu Pak Anies. Yang menurut gue itu cara yang salah teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalau lu mau bantu Pak Anies, bantu aja.
kita pengen demokrasi ini berjalan dengan baik ya, kita pengen negara ini lebih baik, kita nggak mau negara ini jatuh ke negara diktator ya, kita nggak mau negara ini kembali ke zaman 30-40 tahun yang lalu gitu ya, yang sudah menunjukkan tanda-tandanya oleh salah satu calon ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ingat prinsip keadilan dari semester 1 kuliah pajak ya, via justitia rua caelum. Mestinya keadilan itu ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Sampai jumpa lagi.